Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nur Hidayah dari program studi kehutanan dengan NIM 1059511000824. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang teori produksi, break even point atau dengan singkatan BEP dan perbedaan karakteristik pasar. Sebagai bagian dari tugas akhir ujian mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang diajarkan oleh dosen tercinta Ibu Mutmainna S. Hud M. Hud. Nah, yang pertama kita akan membahas yang dimaksud dengan fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan matematis yang menunjukkan berapa banyak output produk atau jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan menggunakan kombinasi input tertentu, seperti tenaga kerja dan modal. Secara umum, fungsi produksi ditulis sebagai Q sama dengan fungsi dari L dan K, atau dalam kalimat lengkap disebut dengan output, merupakan hasil produksi yang bergantung pada tenaga kerja dan modal. Di mana output sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi dan tenaga kerja sebagai jumlah pekerja atau jam kerja dan modal sebagai mesin, peralatan, bangunan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang hubungan input dan output, di mana untuk melihat bagaimana perubahan input memengaruhi output, kita bisa gunakan fungsi produksi, yaitu dengan rumus Q adalah jumlah output yang dihasilkan dan A adalah teknologi atau efisiensi produksi, dan L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal, seperti mesin, bangunan, dan peralatan. Dan yang terakhir rumusnya adalah elastisitas faktor produksi, di mana yang menunjukkan seberapa besar pengaruh L dan K terhadap output. Di sini kita bisa melihat contoh perhitungan, di mana contoh perhitungannya menggunakan fungsi produksi tenaga kerja 4 dan modal 4. Maka output sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, dan 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi diperoleh dari kasus pertama hasilnya adalah 8. Sedangkan di kasus kedua dia menggunakan tenaga kerja adalah 16 dan modal 16. Jadi diperoleh output 2 dikali 4 sama dengan 8, 8 dikali 4 sama dengan 32. Jadi di kasus kedua diproduksi hasil 32. Sebagai kesimpulan, di hubungan input dan output, kita dapat menyimpulkan bahwasanya saat input ditingkatkan 4 kali lipat dari 4 ke 16, maka output juga meningkat 4 kali lipat dari 8 ke 32. Ini disebut constance retour du scale. Artinya, skala produksi bertambah secara profesional dengan penambahan input. Fungsi produksi ini sangat penting dalam dunia usaha karena membantu perusahaan menghitung efisiensi penggunaan tenaga kerja dan modal. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh aplikasi produksi dalam dunia nyata. Misalnya, sebuah perusahaan roti seperti Sari Roti menggunakan 10 orang tenaga kerja dan 5 open sebagai modal. Dengan kombinasi input ini dan teknologi yang dimiliki, perusahaan mampu memproduksi roti sebanyak 1.000 roti per hari. Kemudian, perusahaan memutuskan untuk menambah input, di mana tenaga kerja naik menjadi 20 orang dan modal menjadi 10 open.
setelah penambahan input ini, ternyata outputnya juga yang dihasilkan naik menjadi 2.000 roti per hari. Apa artinya? Penambahan input 2 kali lipat menghasilkan output 2 kali lipat juga. Ini disebut skala hasil konstan atau disebut dengan constant return to scale. Namun, jika outputnya justru naik menjadi 2.500 roti, berarti terjadi skala hasil meningkat atau increasing return to scale, karena outputnya naik lebih besar daripada inputnya yang ditambahkan. Jadi, dari contoh ini kita bisa melihat bahwasanya hubungan antara input dan output bisa dihitung dan dianalisis secara logis untuk pengambilan keputusan produksi yang lebih efisien. Sehingga saya dapat menyimpulkan bahwasanya contoh di dunia nyata seperti perusahaan roti menunjukkan bahwasanya perubahan jumlah input berarti seperti tenaga kerja dan modal akan memengaruhi jumlah output yang dihasilkan. Dari contoh sari roti, kita bisa melihat bahwasanya jika input dinaikkan 2 kali lipat dan outputnya juga 2 kali lipat, berarti terjadi skala hasil konstan. Jika output naik lebih dari 2 kali lipat, maka terjadi skala hasil meningkat yang menandakan efisiensi produksi makin tinggi. Kesimpulannya, analisis input dan output sangat penting agar perusahaan bisa memahami seberapa efisien proses produksinya, serta merancang pertumbuhan usaha secara tepat dan menguntungkan. Nah, selanjutnya kita membahas tentang break-even point atau disingkat dengan BEP. Break-even point itu seperti apa? Break-even point adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Artinya, perusahaan tidak untung dan tidak rugi. BEP sendiri itu sangat penting untuk yang pertama mengetahui beberapa unit harus dijual agar balik modal. Yang kedua, membantu perencanaan produksi dan penetapan target penjualan. Yang kedua, misal diketahui biaya tetapnya ada 5 juta dan biaya variabelnya ada 10.000 dan harga jualnya per unit itu ada 20.000. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang BEP atau break even point atau titik impas, yaitu titik di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga usaha tidak rugi dan tidak rugi tapi juga belum untung. Rumus BEP itu sendiri ada BP unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Misalnya, biaya tetapnya ada 5 juta per bulan dan harga jual per kuenya itu 20.000 dan biaya variabelnya itu per kue ada 10.000. Maka BEP-nya adalah 5 juta dibagi dengan 20.000 dikurang 10.000 sama dengan 5 juta dibagi 10.000 sama dengan 500 unit. Artinya usaha tersebut harus menjual 500 kue agar bisa balik modal. Rumus kedua adalah break even point dalam rupiah. Bagaimana? Rumus break even point dalam rupiah, BEP ditambah dengan rupiah sama dengan BEP unit dikali dengan harga jual unit. Contohnya 500 dikali 200 sama dengan menghasilkan 10 juta. Jadi usaha ini harus menghasilkan penjualan senilai 10 juta agar tidak rugi. Selanjutnya, aplikasi dan contohnya. Contohnya, usaha kue rumahan menyewa dapur seharga 5 juta per bulan. Biaya bahan baku dan kemasan per kue adalah 10.000. Kue dijual dengan harga 20.000
Dengan rumus tadi, kita tahu bahwa minimal harus menjual 500 kue per bulan untuk menutupi semua biaya. Jika menjual lebih dari 500 kue, misalnya 600 kue, maka usaha mulai menghasilkan laba atau keuntungan. Break-even point membantu pengusaha, artinya break-even point ini membantu pengusaha tahu berapa jumlah minimum produk yang harus dijual agar tidak rugi. Ini sangat penting, terutama untuk usaha kecil atau rumahan, agar bisa merancang produksi dan penjualan dengan lebih tepat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung break-even point atau disingkat dengan BP dalam unit dengan menggunakan contoh angka yang lebih sederhana. Kita menggunakan rumus BP unit. BP unit artinya rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang variabel per unit. Misal diketahui biaya tetap ada 8 juta dan biaya variabelnya per unit itu ada 15.000. Sedangkan harga jual per unitnya itu ada 25.000. Langkah perhitungannya kita masuk ke dalam rumus. BEP sama dengan 8 juta dibagi 25 dikurang 15. Artinya 25 dikurang 15 adalah 10, sisa 10.000. Jadi 8 juta dibagi 10.000 maka hasilnya sama dengan 800 unit. Artinya perusahaan harus menjual minimal 800 unit produk agar bisa balik modal atau mencapai titik impas. Ini disebut dengan BEP. Jika mereka menjual lebih dari 800 unit itu sendiri, maka perusahaan akan mulai mendapatkan keuntungan. Maka dapat saya simpulkan di break-even point ini bahwasanya adalah BEP adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga usaha tidak mengalami kerugian maupun keuntungan. Dari perhitungan yang telah dijelaskan, kita bisa simpulkan bahwasanya yang pertama, BEP membantu pengusaha mengetahui jumlah minimum produk yang harus dijual agar tidak rugi. Yang kedua, jika penjualan mencapai titik BEP, maka usaha yang dinyatakan balik modal. Jika penjualan melebihi titik BEP, maka usaha akan mulai menghasilkan laba atau keuntungan. Sebaliknya, jika penjualan di bawah BEP, maka usaha masih mengalami kerugian. Oleh karena itu, BEP sangat penting dalam pengambilan keputusan bisnis, terutama untuk menetapkan target penjualan dan merencanakan strategi harga serta biaya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan karakteristik pasar. Dalam ilmu ekonomi sendiri, pasar dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan jumlah penjual, jenis barang, dan tingkat persaingan. Berikut penjelasan dari 4 pasar utama. Yang pertama saya jelaskan yaitu pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya pasar persaingan sempurna itu yang pertama banyak penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, barang yang dijual itu homogen atau disebut dengan sama persis. Yang ketiga, tidak ada kekuasaan pasar atau disebut dengan penjual tidak bisa menentukan harga sendiri. Yang keempat, informasi pasar sempurna atau disebut dengan semua pelaku harus tahu harganya. Contohnya itu seperti pasar sayur di tradisional atau pasar beras. Yang kedua ada pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli itu sendiri yang pertama hanya ada satu penjual. Yang kedua tidak ada barang pengganti. Yang ketiga penjual menentukan harga karena tidak ada pesaing. Yang keempat sulit masuk ke pasar karena ada
terdapat persaingan non harga seperti iklan atau merek atau cara mempromosikannya. Yang keempat, harga bisa dipengaruhi oleh strategi pesaing. Contohnya itu seperti industri mobil, operator seluler, contoh seperti misalnya Telkomsel, Excel, Indosat, dan lain-lain. Dan yang keempat, pasar persaingan monopolistik. Ciri-ciri dari pasar ini, yang pertama banyak penjualnya. Yang kedua, barang mirip tapi tidak identik atau disebut dengan diferensiasi produk. Yang ketiga, penjual punya sedikit kekuasaan atas harga. Yang keempat, persaingan melalui kualitas kemasan atau pelayanan. Contohnya itu seperti usaha makanan dan minuman atau warung kopi atau brand-brand sabun dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menampilkan tabel perbandingan karakteristik pasar agar kita lebih bisa melihat dan memahaminya lebih jelas lagi. Kalau di dalam tabel ini karakteristiknya bisa dilihat secara bersamaan dan bisa dipahami secara singkat dan jelas. Dari perbandingan karakteristik pasar itu sendiri dapat saya simpulkan bahwasanya setiap jenis pasar memiliki ciri khas tersendiri. Kenapa? Yang pertama, pasar persaingan sempurna menekankan banyaknya pelaku dan kesamaan produk, sedangkan pasar monopoli itu sendiri menunjukkan kekuasaan satu penjual atas pasar. Dan yang ketiga, pasar oligopoli berada di antara keduanya dengan sedikit penjual lebih besar yang saling bersaing. Yang keempat itu pasar persaingan monopolistik memiliki banyak penjual namun dengan